mengatakan sebuah privilege tidak diperlakukan dengan baik oleh masyarakat, ya, itu yang terjadi pada beauty privilege, di mana masyarakat mempergunakan beauty privilege ini dalam interaksi sosialnya. Mereka memperlakukan berbeda dengan si cantik dan si jelek. Saya, Jessica Putri Fitria, akan membahas video tentang beauty privilege menurut perspektif saya sebagai mahasiswi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Apa sih beauty privilege itu? Privilege adalah hak istimewa yang dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, tidak semua orang memiliki. Dalam konteks beauty privilege ini, yang memilikinya adalah orang yang berparas atraktif, si cantik, si ganteng, si cakep lah pokoknya. Kenapa sih bisa terjadi? Kalau menurut saya, karena mereka memenuhi standar kecantikan di mata masyarakat, dimana contohnya di Indonesia masih mempermasalahkan banget dengan warna kulit. Si putih dianggap bersih, dianggap cantik, si langsing dianggap lebih menarik, si rambut lurus dianggap lebih bagus. Memang orang yang memiliki beauty privilege ini hidupnya lebih menyenangkan. Mereka dari kecil diberi perhatian lebih, mereka lebih diperlakukan dengan baik, sehingga mereka tuh memiliki kepercayaan diri yang tinggi daripada orang yang gak punya beauty privilege ini. Mereka dianggap lebih pintar, dianggap lebih memiliki personality yang lebih bagus, terlihat kompeten. Dalam dunia berkarir, gaji mereka bisa lebih tinggi. Dalam dunia percintaan, mereka lebih mudah mendapat pasangan. Seperti contohnya, jika mereka masih mahasiswa dan mereka dalam organisasi dibutuhkan orang yang berparas atraktif, mereka akan diterima. Masalah otak belakangan. Nah, di situ dia si beauty privilege ini mendapatkan privilege-nya. Beauty privilege memiliki dampak bagi si beauty dan si jelek. Beauty ini kan tadi dampak positifnya udah ada, seperti yang tadi saya uraikan. Dampak negatifnya dia juga punya. Mereka diberi ekspektasi tinggi oleh masyarakat, seperti yang tadi mereka terlihat lebih kompeten, memiliki personality yang bagus. Itu jadi pressure tersendiri gitu buat mereka. Mereka harus buktiin bahwa mereka gak cuma punya paras aja gitu. Dampak negatif tentu dirasakan oleh yang dirugikan. Siapa? Orang yang gak punya beauty privilege, si jelek. Mereka dapat perlakuan yang kurang baik. Contohnya dalam film Imperfect, Jessica Mila yang berperan sebagai Rara dan saingannya Marsha ini si cantik dan si Rara ini si jelek. Tapi otak Rara lebih maju daripada Marsha. Suatu saat mereka disuruh menuangkan idenya oleh bosnya, Rara diterima idenya. Sampai bosnya bilang gini, bisa gak sih isi otaknya lo aja, si Rara, tapi casingnya si Marsha? Disitulah yang membuat dampak negatif. Si korban akan terus berpikir tentang dirinya. Kenapa sih gue diperlakuin kayak gini? Akan menimbulkan masalah baru, yaitu overthinking, dimana insecure, dimana dia gak bisa menerima dirinya sendiri, dia gak pede. Nah, dalam kesimpulan ini sekaligus penutup, kita sebagai masyarakat yang mengetahui keberadaan beauty privilege ini harus menyikapinya dengan baik. Biarkan si beauty ini dapat privilege-nya sendiri di dunia berkarir ataupun dunia percintaan. Kita sebagai masyarakat harus dalam berinteraksi sosial tuh menyamaratakan perlakuan antara si cantik dan si jelek. If you guys punya perspektif tersendiri atau punya pengalaman, kalian bisa banget nih komen di bawah. Terima kasih atas waktunya. See you guys.